Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silva Citra Stella dan satu teman saya, Selma Rizkia. Di sini kami ingin menjelaskan tugas dari mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio. Tugasnya itu adalah menganalisis evaluasi kinerja portofolio saham dengan metode single index model optimal. Nah, di sini tuh kami menggunakan perusahaan Fevindo 25. Di sini kami menggunakan perusahaan Fevindo 25, itu ada 25 anak perusahaan. Untuk mencari ininya, anak-anak perusahaan itu bisa cari di Google. Itu ketik aja anak perusahaan dari Fevindo 25, nanti keluar kami menggunakan 25 perusahaan. Terus di sini untuk cari-cari data harga sahamnya itu dari investing.com. Nanti teman-teman cari aja manual di investing.com, misalkan carinya Fevindo 25. Ketik aja di investing.com itu Fevindo 25. Nanti keluar teman-teman carinya sesuai tahun yang teman-teman pakai. Karena di sini kami pakai 3 tahun, jadi tahun dasar kami itu Desember 2019 sampai tahun Desember 2022. 3 tahun menggunakan datanya. Terus kalau udah masukin semua datanya, kami mencari tabel return ini. Caranya itu, ini kan rumusnya B3 per B2 dikurangin 1. Nah, ini tuh dari sini, tabel sini. Jadinya itu B3 B2 kurang 1. B3 per B2 dikurang 1 itu dari sini. Bulan yang lagi dihitung dibagi bulan sebelumnya, terus dikurangin 1. Hasilnya udah ketemu. Nah, ini. Nah, untuk bulan-bulan selanjutnya juga sama perhitungannya kayak tadi. Bulan yang lagi dihitung dibagi bulan sebelumnya, dikurangin 1. Nah, kalau udah cari yang ini, tinggal di blok sampai ke tahun akhir, sampai ke sini. Terus nanti ditarik garis sampai ke perusahaan semuanya. Terus kalau udah, kita cari yang expected risk free. Ini rumusnya 3,5% dibagi per tahun, dibagi tahun. Nah, ini 3,5% dibagi 12. Nah, ini tuh 12 itu kan setahun 12 bulan, jadi ininya 3,5% dikurangin 12. Dibagi 12. Nah, kalau udah, kita cari excess return. Cara cari excess return itu dari tabel return tadi. Ini kan rumusnya B43 dikurang C81. Nah, B43 itu dari sini. Kita kan hitungnya ulang Fevindo ya, yang aku contohin ini. Terus, nih. Kita kan tadi lagi cari yang Januari 2020 ini kan, yang semuanya kita cari. Terus tadi dikurangin sama hasil dari C81. C81 itu ini. Jadi rumusnya excess return itu hasil perhitungan return sesuai sama ininya. Ini Januari 2020, berarti cari yang ini tabel return itu yang di Januari 2020, terus dikurangin sama risk free, hasil dari risk free ini. Nah, hasil dari ini tuh nanti jangan lupa yang belakangnya ini dikasih FN F4 ya teman-teman, dikasih FN F4 biar ada ini. Terus kalau udah hitung sampai ke bawah, hitung manual, caranya sama kayak tadi. Terus kalau udah sampai di perhitungan tahun Desember 2022, nanti teman-teman tinggal tarik garis aja. Kalau udah sampai sini, tarik garis sampai ke ujung. Ini kalau udah sampai sini, tarik garis sampai ke ujung. Terus kalau udah, kita cari expected return atau pendekatan average. Ini tuh cara carinya itu cara cari expected return atau
return average itu ini. Sama dengan, nanti tulis aja average, terus buka kurung B43 sampai B78. B43, B78 itu diambil dari tabel return yang ini. Sebentar. Nih, diambil dari tabel ini, B43 sampai B78 sampai di akhir tahun. Sampai di sini. B78 nanti diblok aja semua dari yang tadi atas B43 itu sampai sini. Langsung enter di situ. Nah, itu sudah ada hasilnya segini. Jadi teman-teman tinggal tarik garis aja sampai ke ujungnya. Terus selanjutnya kita hitung beta. Cara mencari beta itu rumusnya ini. Sama dengan slope buka kurung B43 B78 itu dari tabel yang tadi yang return. Terus ini untuk B43 B78 juga sama dari tabel yang tadi yang return, cuman bedanya untuk yang kedua itu teman-teman di sininya menggunakan Fn F4 ya. Buat yang keduanya ini. Cara bloknya itu nanti blok yang pertama dulu. Kalau udah klik titik 2 yang koma ini. Terus habis ini yang ini. Buat misahin ininya bloknya. Terus habis itu blok lagi. Terus jangan lupa tambahin Fn F4 ini ya. Teman-teman biar ada ininya, tanda ininya. Nah kalau udah tinggal di enter aja betanya. Terus kalau udah di enter betanya, tinggal tarik garis aja ke samping sampai ke ujungnya. Terus selanjutnya mencari excess return to beta. Rumusnya itu sama dengan ini rumusnya. B122 dikurang C81 tutup kurung dibagi B1123. Nah, B122 itu dari sini, dari hasil expected return atau pendekatan average. Terus dikurang C81 itu diambil dari hasil risk free yang tadi. Sebentar. Nih dari sini. Dari hasil ini, risk free ini terus dipakaiin Fn F4. Terus tutup kurung dibagi B123. B123 itu dari hasil beta. B123 itu dari hasil beta ini. Terus kalau udah di enter, hasilnya segini. Nah, nanti teman-teman tinggal tarik garis aja ke samping sampai ke penghitungan akhir. Terus kalau udah kita cari standar deviasi. Buat cari standar deviasi itu teman-teman tinggal ketik sama dengan stdef buka kurung ini udah otomatis B43 sampai B78. B43 B78 itu dari perhitungan hasil tabel return tadi. Yang ini nih, tabel ini. Sebentar. Nah, hasil perhitungan tabel yang return ini. Ini kan B43 sampai B78. B78 itu yang akhir ini. Yang ini, B78 nih. Yang ini. Nah, nanti di blok semua, kalau udah klik enter. Kalau udah itu, terus teman-teman tinggal ditarik garis aja. Teman-teman tinggal tarik garis sampai ke perhitungan akhir. Terus selanjutnya kita hitung varians. Cara hitung varians itu ini. Rumusnya sama dengan B127 dipangkatin 2. Nah, cara tahu ininya itu dari mana? Dari sini. B127 itu dari hasil standar deviasi dipangkatin 2. Nah, nanti hasilnya udah ada. Terus teman-teman tinggal tarik garis sampai ujung. Terus selanjutnya cari standar deviasi excess return. Nah, cara carinya itu sama dengan rumusnya STDEVA terus kurung B84 B119 itu dari sini. Dari hasil perhitungan tabel
Sebentar. Dari hasil perhitungan tabel excess return dari sini nih, sampai ke perhitungan tahun terakhir, yaitu tahun 2022 Desember, sampai ke sini. Nanti teman-teman blok, habis itu klik enter. Udah ada hasilnya ini, nanti teman-teman tinggal tarik garis sampai ke ujung. Terus selanjutnya kita cari variance excess return. Cara carinya itu, ini rumusnya, sama dengan B129 dipangkatin 2. Nah, cara cari tahu 129 itu dari mana? Dari hasil perhitungan standar deviasi excess return. Ini yang ini dipangkatin 2. Nah, ini hasilnya. Kalau udah, teman-teman tinggal tarik garis ke samping sampai ke perhitungan terakhir. Nah, itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang A sampai W, yang A sampai W, terus kita akan mengerjakan evaluasinya. Di sini saya akan menjelaskan rumus A. Rumus A yaitu expected return ini, expected return dikurang risk free ini, kita kasih F4, tutup kurung, lalu dikali dengan beta ini, dibagi dengan variance excess return ini, lalu tutup kurung. Selanjutnya yang B yaitu beta ini kita kuadratkan lalu dibagi dengan variance excess return. Lalu ini yang C, variance ini yang ini variance daripada market Revindo 25 kita X4 lalu dikali dengan A ini kurung, lalu kita bagi buka kurung 1 ditambah variance daripada market ini F4, lalu kita kalikan dengan D ini kurung. Bentar. Lalu kita copy ke samping sampai ujung sampai sini. Nah, lalu kita akan menyeleksi yang merah nih, karena single index model tuh harus ada di seleksi. Seleksi berdasarkan teori itu yang excess return to beta nih. Yang negatif tuh kita akan keluarin. Caranya ini conditional fermenting maximum less than. Nah, ini kita mulai dari 0. Bentar. Nah, ini udah kelihatan nih merah. Yang negatif kita keluarin. Nah, sudah.
Lalu kita keluarkan, kita blok beta juga karena beta tuh gak boleh ada yang minus. Ini kita take out, conditional fermenting lagi, highlight selalu, less than, kita mulai dari nol. Nah, kan kelihatan nih yang merah, ya kan? Kita keluarkan. Seperti ini. Fluid contains sugar, sugarnya sini, sini, ini, sugar, ini juga. Nah, ini udah ketemu kan hasilnya. Lalu Z ini kita hitung. Ada C bintangnya, yaitu ini cut off tertinggi. Kita buat rumusnya, yaitu max daripada angka C. Untuk kurung. Nah, ini ketemu hasilnya. Lalu kita di sini yang Z kita masukkan lagi rumusnya. Lalu kita hitung yang Z. Ini kita hitung ya. Ini ada beta. Ini lalu dibagi dengan variance error ini atau excess return dikali dengan excess return to beta dikurang risk free ini F4 jangan lupa, lalu dibagi beta dikurangi C ini cut off atau cut off F4 tutup kurung, lalu kita copy ke samping, yang merah kita hapus. Lalu kita akan menghitung yang Y. Nah, Y ini kita hitung dengan sum Z sama dengan sum ini kita kurang enter. Ketemu ini hasilnya. Lalu kita hitung yang Y. Z dibagi dengan sum Z. Bentar, ketemu hasilnya kita jadikan persen ya. Ini kita copy ke samping. Ini kita hapus. Ini. Lalu kita akan menghitung evaluasinya di tabel berikutnya. Nah, lalu tabel dari perhitungan tadi kita pindahkan ke hasil evaluasinya, kita copy, terus nanti paste value di sini. Nah, pokoknya nanti kita pindahin ke sini dari tabel perhitungannya ya. Nah, kita lanjut menghitung bobot.
bobotnya. Ini kenapa kosong? Karena dari yang perhitungan tadi, ini kosong. Jadi sesuai aja ikutin yang di perhitungan. Nah, ini dari mana? Ini kita hitung bobotnya, semua harus 100% hasilnya. Lalu, ini kita hitung juga bulan Desember dibagi Januari dikurang 1, enter. Lalu hasilnya kita copy ke bawah. Nah, ini hasilnya udah ketemu, lalu kita pindahkan ke return. Sini. Terus kita hitung bobot dikali return. Ini dikali bobot dikali return, hasilnya ini. Ini udah ketemu semua. Lalu kita hitung semua nih, sum, hitung semua dari ini sampai sini. Nah, ketemu hasilnya. Ini yang masuk ke portofolio single index model. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.